tangan aku diborgol, dimasukin ke mobil. Nah, sampai di dalam kantor tuh aku tuh tangan masih diborgol, kaki masih diborgol gitu. Itu yang bikin trauma tuh teman-teman. Sampai di airport tuh kita. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Aku sekarang sedang liburan ya teman-teman. Aku duduk aja di bawah taman. Tamannya itu deket dari rumah, jalan kaki tuh sekitar 5-10 menitan ya. Video ini aku ambil hari Minggu sebelum bulan puasa ya teman-teman. Dan aku bawa bekal dari rumah ini. Aku bikin sendiri karena sayang ya, kemarinnya masak masih banyak gitu. Jadi pagi-pagi aku angetin terus aku bawa gitu. Dan aku di sini nggak sendiri ya, ada temennya. Yang satu sedang ke Mongkok, yang satunya lagi sedang ke pasar sini. Jadi acaranya cuma makan-makan, ngobrol-ngobrol, nanti paling tiktokan, karaokean kalau udah kenyang ya. Di Hong Kong itu harus pandai-pandai mengatur keuangan ya teman-teman, karena kita kan tujuan ke sini untuk memperbaiki masa depan. Jadi kalau kita setiap libur ya jalan-jalan ke tempat yang jauh, untuk ongkosnya aja pulang pergi nggak cukup 100 gitu ya. Terus makan enak di restoran yang mewah hanya untuk diupload ke sosmed, yang bayarnya itu sekali makan bisa sampai 100 lebih ya. Jadi sekali libur tuh bisa 300-an gitu, sedangkan liburnya sebulan tuh bisa 4 kali 5 kali, belum kayak Imlek kemarin sebulan sampai 7 kali, Natal sebulan tuh sampai 6 kali kayaknya. Jadi kalau kita nurutin hawa nafsu terus ya, bablas terus, kapan kita nabungnya, kapan kita pensiunnya gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai, udah kenyang makannya ya, tinggal karaokean. Namun suaranya aku hilangin karena beberapa kali aku tuh kena copyright ya teman-teman. Jadi YouTube tuh sensitif banget. Jadi teman-teman yang belum pernah kena copyright jangan sampai ya, harus hati-hati. Segala macam musik yang ada copyrightnya tuh sebaiknya dihindari. Coba tebak aku sedang nyanyi apa teman-teman? Kayak pengamen gak laku ini. Hari ini tuh dingin banget ya teman-teman, hujan campur angin juga. Alhamdulillahnya aku tuh nggak salah kostum gitu. Hari ini aku pakai jaket tebel, padahal di perkiraan cuaca pun nggak dingin, panas gitu ya. Aku sempet tadi mau hiking, cuman kata majikan hari ini ada angin gede katanya. Jadi aku udahlah ngampar aja gitu. Dan taman ini tuh difasilitasi dengan toilet, kemudian tempat sampah di mana-mana, petugas kebersihan pun selalu keliling gitu ya. Jadi oke lah ya, pemerintah Hong Kong tuh baik sama kita tuh. Temen aku yang 2 orang juga udah datang ya teman-teman, namun mereka tuh nggak mau nyanyi, malu katanya, nggak pede. Jadi aku sendirian aja sambil ngobrol sama mereka ngalor ngidul gitu. Oh iya teman-teman, aku belum pernah cerita ya. Aku tuh pernah masuk penjara 3 kali teman-teman. Penjaraan luar negeri pula. Jadi yang pertama tuh di Arab Saudi, aku tuh kerja 3 tahun. Yang 2 tahun tuh belum dibayar gitu sama majikannya tuh, janji-janji terus. Kemudian aku telepon sama orang KBRI, malah aku tuh disuruh kabur. Kata orang KBRI-nya tuh kalau aku masih di dalam rumah majikan tuh mereka nggak bisa bantu gitu. Jadi aku tuh dibantuin dicariin taksi sama pembantunya tetangga sebelah. Kemudian di tengah perjalanan kan di Arab tuh nggak boleh ya berduaan sama supir tuh, bukan muhrim kan, disangkanya kita tuh lagi pacaran kan, di sana tuh nggak boleh ya. Kemudian kita tuh ditangkep, dan di situ aku cerita aku sedang mau mengurus gaji aku gitu, aku mau ke KBRI Indonesia gitu. Terus sama pihak kepolisiannya tuh diteleponin KBRI-nya ya, malah aku tuh akhirnya tuh disatuin sama para narapidana ya, disatuin sama maling, disatuin sama kayak gitu di sana di Arab sana tuh, namanya tasaul gitu ya. Di sana aku 3 bulan karena aku waktu itu paspornya juga udah expire ya. Ini majikan parah banget sih. Jadi aku tuh bikin SPLP dulu, prosesnya tuh sampai 3 bulan. Padahal majikan aku tuh ya, aku di situ seminggu tuh majikan langsung ke situ, datang membayar semua gaji aku gitu. Kemudian ngasih uang tiket. Ya kenapa harus nunggu aku kabur dulu ya? Sedangkan waktu aku masih di dalam rumah mereka tuh susahnya minta ampun ya. Itu yang di Arab. Kemudian yang keduanya tuh aku di Abu Dhabi. Kalau yang di Abu Dhabi tuh aku tuh kabur karena aku tuh mempunyai majikan yang jahat banget ya teman-teman. Jadi aku di sana tuh yang namanya mau di pelecehkan, mau di ya pokoknya laki-laki lah gimana ya. Aku tuh di mana-mana kerja tuh kodanya tuh laki-laki ya teman-teman. Jadi akhirnya aku kabur ya, menghindari majikan laki-laki yang kurang ajar itu. Kemudian aku kaburnya ya ke embasi Indonesia gitu. Namun di sana tuh aku nggak diurus ya. Selama 3 bulan tuh aku tuh dipulangin enggak, dikasih kerjaan baru juga enggak. Akhirnya dari sana aku tuh kabur lagi teman-teman. Kemudian aku nyari kerjaan sendiri gitu ya, sama temen gitu, nyari kerjaan sendiri karena di sana tuh di koran-koran sana tuh di itu yang di ada lowongan kerja untuk
yang kaburan-kaburan gitu. Jadi tuh aku kaburan di sana setahun, kemudian tertangkap, akhirnya masuk penjara, kayaknya 2 bulan ya kalau nggak salah, kemudian pulang. Nah di Taiwan juga gitu, aku tuh kabur ya teman-teman, karena nggak sesuai job ya. Aku kan takut sama anjing, takut sama kucing ya, takut pokoknya aku tuh binatang-binatang berbulu kayak kelinci, tikus, mermut, kayak yang kata orang lucu, aku tuh takut gitu ya. Nah dari Indonesia aku tuh udah bilang aku tuh nggak mau kerja yang rumah ada anjingnya. Sampai sana rumahnya tuh ada anjingnya, jadi aku tuh 1 malam doang, kemudian aku tuh kabur ya, telepon-telepon temen ya, karena aku kan udah ex Taiwan waktu itu, jadi aku tuh udah punya koneksi gitu. Jadi aku tuh kabur, kemudian kerja kekaburan tuh 7 bulan kalau nggak salah ya, aku tertangkap. Nah akhirnya aku tuh di penjara 3 bulan kayaknya teman-teman. Namun penjaraan di luar negeri itu ya nggak kayak di Indonesia. Aku belum tahu sih ya penjaraan di Indonesia, cuman aku denger-denger aja ya kalau penjaraan di Indonesia tuh kotor, sesak gitu ya. Kapasitasnya tuh misalnya yang harusnya 1.000 orang jadinya tuh 3.000 4.000 narapidana gitu. Kalau di luar negeri tuh enggak teman-teman, jadi satu ruangan tuh lebar banget ya, itu bisa cuma dihuni sama 8 6 orang kayak gitu, satu ruangan lebar tuh. Jadi ranjang-ranjang tuh banyak yang kosong, kemudian ya AC, ya selimut, mandi tuh ada air panas, kemudian sarapan ya telur, keju, kalau makan siang ya ada ikan, ada ayam, ada daging, pokoknya terjamin lah. Dan kita di sana tuh nggak disuruh ngapa-ngapain, paling ya beres-beres kamar kita sendiri. Kemudian ada piket tuh, piket cuci piring gitu ya, jadi cuci piringnya seluruh narapidana tuh, misalnya hari Senin yang piket kamar ini, hari Selasa kamar ini. Jadi kita kalau nggak piket tuh habis makan tuh ditaruh aja gitu, nggak dicuci kayak gitu. Jadi namanya makan itu terjamin, buah-buahan apa tuh ya, vitaminnya tuh di itu, kalau sarapan ya ada susu, ada apa gitu. Jadi makanan terjamin, tidur juga terjamin gitu ya. Kalau pakai seragam emang iya pakai seragam ya, dikasih ada selimut juga, ada bantal, ada kasur, pokoknya fasilitasnya oke. Namun ya anak udah bilang dalik ya, jangan sampai ke sana lagi gitu. Kalau hari-hari besar juga kita tuh dikasih hiburan gitu ya, pertunjukan kayak kesenian daerahnya orang sana gitu. Kalau misalnya waktu di Taiwan ya, penjaraan Taiwan, kalau Natal atau misalnya hari kemerdekaan Taiwan gitu, kita tuh dikasih hiburan kayak organ gitulah. Tapi beneran trauma teman-teman. Jadi aku udah pulang ke Indonesia tuh ya, kalau ketemu polisi aku tuh takut gitu. Padahal aku udah di Indonesia ya. Karena waktu di Taiwan tuh aku tuh ketangkep pas aku lagi di jalan, kemudian tiba-tiba saja polisinya turun dari mobil patroli itu, kemudian langsung menunjukin borgol ya. Dia kiranya aku nggak bisa ngomong Taiwan gitu ya. Jadi dia bilang aku polisi, kata dia gitu. Terus mana kartu identitas kamu, kayaknya gitu, kata dia gitu. Tapi orangnya tuh sopan banget, nggak yang gimana-gimana. Terus tangan aku diborgol, dimasukin ke mobil. Nah sampai di dalam kantor tuh aku tuh bawa apa tuh aku tuh diminta ya, kayak HP apa tuh. Nah pada waktu itu aku tuh mau nitip, kan ada temen mau pulang, jadi aku tuh mau ke kantor pos gitu, mau nitip HP 3 sama iPod kalau nggak salah ya, iPad 1. Jadi aku tuh banyak bawa elektronik gitu ya, barang elektronik. Kok kamu bawa banyak barang elektronik, katanya. Iya aku mau titip ke temanku mau pulang ke Indo, aku bilang gitu. Kata dia, teman kamu kaburan? Bukan, aku bilang gitu ya. Terus kata polisinya itu, kamu tunjukin 3 orang teman kamu yang kaburan, di mana mereka tinggal, nanti kamu aku bebasin, katanya dia gitu. Ya aku tahu aku punya banyak teman kaburan, tapi kan aku nggak mungkin kan melaporkannya ke polisi. Iya kalau nanti akunya dibebasin, kalau akunya tetap ditangkap, misalnya cuma dikasih duit doang, ngapain aku mencelakakan orang ya. Sampai di dalam kantor polisi itu kemudian yang menangani itu polisi perempuan ya teman-teman, sopan-sopan. Misal kita pakai kalung, pakai gelang, pakai apa tuh ya, dia tuh sopan gitu. Adik dilepas dulu ya perhiasannya, kami bantu simpan, kamu titipkan dulu ke kami, termasuk handphone ini nggak boleh kamu pakai di dalam, jadi semuanya barang-barang kamu tuh kami simpankan dulu, nanti kalau kamu mau pulang nanti kita kembalikan. Jadi ditulis gitu ya, dikasih kantong nama kita siapa gitu, ditulis semua. Kemudian di dalam kantor polisi juga ada telepon, kalau sewaktu-waktu kita pengen nelfon temen atau nelfon orang di Indonesia itu boleh bayar ya teman-teman. Terus kita juga boleh dibesuk ya, walaupun di luar negeri itu kita boleh dibesuk. Aku waktu itu dibesuk sekali sama perkumpulan orang Cirebon di Taiwan gitu ya. Terima kasih buat perkumpulan orang Cirebon di Taiwan. Aku lupa ya nama itunya apa, nama organisasinya gitu apa, aku lupa. Dulu biasanya kalau kumpul tuh di Taichung gitu seringnya. Nah pas waktu pulang juga tangan masih diborgol, kaki masih diborgol gitu. Itu yang bikin trauma tuh teman-teman. Sampai di airport tuh kita tuh dikawal sama polisi. Wah udah kayak presiden ya, dikawal sama polisi, tapi sayangnya kok kita pakai seragam. Terus tangan sama kaki kita
kita diborgol gitu ya, jadi kan malu ya. Terus kita dikasih kesempatan buat ganti baju di airport itu, tapi tetap masih dikawal polisi gitu sampai kita naik pesawat. Begitu deh ceritanya teman-teman. Ya teman-teman, jadi hari ini aku liburannya nggak kemana-mana ya. Ini taman dekat rumah aku, jadi aku kesini tuh 10 menitan aja dari rumah aku ya. Bukan karena aku sakit ya teman-teman, alhamdulillah aku tuh udah sehat, udah minum obat. Tapi karena emang hari ini tuh cuacanya hujan ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh, masih rintik-rintik ya, basah semua tanahnya. Tadinya ada teman-teman aku tuh udah pulang, yang satu tadi pulang jam 4, yang satunya lagi tadi pulang jam 5. Jadi aku sekarang sendiri, dan sekarang tuh udah jam 6, aku juga udah siap-siap mau pulang. Dan di sini tuh banyak orang ya, ada orang Indonesia, ada orang Filipina. Jadi aku di sini nggak sendirian. Dan di sini tuh aman ya, nggak bakalan kehujanan, nggak bakalan kepanasan. Jadi di sini tuh aman banget. Karena dia itu di atasnya ada atapnya. Jadi pemerintah Hong Kong tuh cukup baik sama kita ya. Jadi difasilitasi di sini tuh sama toiletnya deket. Kemudian kalau mau makan juga deket dari restoran, dari kedai itu banyak. Dan di sebelah sananya itu pelabuhan yang dulu pernah aku rekam ya teman-teman. Yaitu kota di atas air itu pas di depan. Jadi ini tuh suasananya sangat indah banget sih. Udah sepi nih teman-teman, orang-orangnya udah pada pulang karena emang udah malam. Gak tahu hari ini aku libur kok males pulang ya. Udah jam 8:30 lebih loh. Tadi telepon sama anak, video call gitu ya, terus lupa waktu. Ya Allah, kerudungnya udah berantakan kemana-mana. Bedaknya udah hilang semua. Oh ya teman-teman, sebentar lagi bulan puasa ya. Aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang muslim, muslimah. Semoga teman-teman semuanya sehat dan bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar tanpa ada halangan ya teman-teman. Kalau nangis tuh membatalkan puasa nggak sih teman-teman? Aku tuh orangnya kadang-kadang suka melo ya. Aduh, apalagi kalau misalnya scroll video terus menemukan scroll IG gitu ya atau Facebook terus menemukan video-video tentang ibu gitu ya. Wah, langsung air mataku tuh. Padahal misalnya kondisinya aku lagi makan tuh ya. Aduh, itu paling menyebalkan itu. Lagi enak-enaknya makan terus scroll IG atau Facebook atau TikTok gitu ya. Terus menemukan video yang bikin nangis. Rasanya tuh gimana sih? Lagi makan terus pengen nangis gitu. Aduh, sering banget aku tuh ya, kenapa ya? Wajar nggak sih teman-teman kalau misalnya kita mendengarkan suatu video, terutama tentang orang tua kita, tentang ibu gitu ya, terus tiba-tiba merasa iba pengen nangis gitu, merasa sedih kayak gitu, karena mengingat kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Karena aku tuh merasa banyak salah gitu sama ibu saya tuh, karena beliau meninggal tuh. Aku ada di Singapura, nggak sempat merawat, dan sakitnya juga nggak lama sih ya. Jadi aku tuh merasa, kok cepet banget sih, aku tuh belum sempat merawat gitu. Terus kayak aku tuh belum sempat, ya harusnya nggak secepat ini gitu. Harusnya aku tuh masih bisa ngasih aku kesempatan membahagiakan ibuku gitu. Ibuku tuh belum bahagia, kenapa udah diambil gitu. Emang itu sih yang bikin sedih tuh. Jadi nih kalau udah ngomongin ibu tuh ya udahlah, pokoknya semoga teman-teman selalu sehat, dan bagi yang masih punya ibu semoga ibunya selalu sehat. Teman-teman bahagiakan ibunya teman-teman semampunya, sesegera mungkin. Jangan nunggu punya, jangan nunggu nanti-nanti, karena kalau udah nggak ada itu nyeselnya tuh beneran jadi kayak memberikan sebuah trauma gitu ya, memberikan luka batin yang sangat dalam gitu ya. Sedih beneran kalau udah ngomongin ibu tuh gitu, jadi sensitif banget. Ya udahlah teman-teman, pokoknya aku ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan videonya aku akhiri sampai di sini, mau siap-siap pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Bye bye.